Umat Katolik mengenal dan sangat menghormati Paus sebagai pemimpin tertinggi dalam agamanya. Lantas, kenapa pemimpin gereja Katolik disebut Paus? Sebutan Paus sendiri familiar di dalam bahasa Indonesia. Sementara itu, Paus dalam bahasa Inggris disebut Pope. Saat ini, umat Katolik dipimpin oleh Paus Fransiskus atau Pope Prancis yang mengemban jabatan tertinggi tersebut sejak tahun 2013, menggantikan pendahulunya, Paus Benediktus XVI atau Pope Benedikt XVI. Dikutip dari buku Alkitab dalam Paradigma Fisikawan oleh Valentinus Galih Vidyaputra, istilah Paus yang digunakan di Indonesia berasal dari bahasa Belanda, yang kemudian diserap ke bahasa Indonesia. Dalam bahasa Inggris, Paus disebut dengan istilah Pope dan dalam bahasa Latin disebut Papa. Jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, artinya Bapa, Bapak, atau Ayah. Dikutip dari buku Kamus Alkitab dan Teologi oleh Jonar Situmorang, Paus juga disebut sebagai Bapa Gereja. Paus merupakan uskup Roma, pemimpin spiritual Gereja Katolik, dan Kepala Negara Vatikan. Umat Katolik pun meyakini bahwa Paus merupakan wakil Kristus. Sejarah Kepausan dirangkum dari buku Kamus Alkitab dan Teologi oleh Jonar Situmorang. Paus adalah uskup Roma, pemimpin spiritual Gereja Katolik, dan Kepala Negara Kota Vatikan. Komunitas yang mengakui suksesi apostolik menganggap uskup Roma sebagai penerus St. Petrus. Umat Katolik percaya bahwa Paus adalah wakil Kristus di dunia. Meskipun tidak semua komunitas beriman mengakui keutamaan Petrus di antara para uskup, kepemimpinan Paus disebut kepausan, dan yurisdiksi gerejawinya disebut tahta suci atau tahta apostolik, yang merujuk pada sejarah kesyahidan Santo Petrus dan Santo Paulus di Roma. Awalnya, uskup Roma dikenal sebagai wakil Petrus, tetapi kemudian gelar yang lebih berwibawa diberikan, yaitu wakil Kristus. Gelar ini pertama kali digunakan pada tahun 495 oleh Sinode Romawi untuk menyebut Paus Gelasius I, yang memperjuangkan supremasi kepausan. Marcelinus yang wafat pada tahun 304, diyakini sebagai uskup Roma pertama yang menggunakan gelar Paus. Setelah skisma Timur Barat pada abad ke-11, Paus Gregorius VII menyatakan bahwa istilah Paus hanya dikhususkan bagi uskup Roma. Selain peran spiritual, Paus juga merupakan kepala negara merdeka dan berdaulat kota Vatikan. Sebelum tahun 1870, Paus memiliki otoritas atas wilayah yang luas di Italia Tengah, yang dikenal sebagai negara kepausan. Otoritas ini berakhir setelah penyatuan Italia pada tahun 1870 dan baru diakui kembali melalui Perjanjian Lateran pada tahun 1929. Selama berabad-abad, Paus memiliki kekuasaan besar di Eropa Barat, memahkotai kaisar-kaisar dan menyelesaikan perselisihan antar penguasa. Pada puncaknya, otoritas spiritual Paus diekspresikan melalui proklamasi infalibilitas kepausan, yang memungkinkan Paus berbicara ex cathedra dalam hal iman atau moral. Roma menjadi pusat gereja Katolik karena pada masa Kekaisaran Roma, kota ini adalah ibu kota pemerintahan dan pusat kepemimpinan kekristen.